Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan jarak jauh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana pada mata kuliah farmasi veteriner ya dengan topik perihal resep dan resep dokter hewan. Kita mulai dari definisi resep ya. Jadi apa itu resep ya? Resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan pada apoteker pengelola apotek ya untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sementara di Indonesia resep ya yang digunakan ya itu mengadopsi model resep ya Nanisar Jones yang diperkenalkan tahun 2002. Nah, lebih lanjut ya, Howard Ansel ya seorang ahli farmasi ya menyebutkan ya bahwa resep itu merupakan permintaan ya tertulis dari seorang dokter gigi ya maupun dokter hewan yang memiliki izin praktek ya. Kemudian obat yang dipesan ya itu misalnya adalah spesifik ya dengan dosis, kemudian cara pemberian ya sesuai kebutuhan pasien pada waktu tertentu. Nah, ada 6 unsur penting ya dalam resep ya sesuai definisi yang telah disebutkan tadi ya bahwa resep itu merupakan permintaan tertulis ya. Jadi seorang dokter sebelum meminta obat ya itu harus menulis terlebih dahulu ya. Nah, pesanan dalam bentuk tertulis, kemudian yang memesan adalah dokter gigi dan dokter hewan, kemudian ditujukan kepada ahlinya yang dalam hal ini adalah farmasis, apoteker. Apabila ditujukan kepada apotek manusia, kemudian bisa juga pada apoteker atau dokter hewan penanggung jawab depo obat hewan bila resep ditujukan ke depo obat hewan. Kemudian ada permintaan untuk membuatkan obat dan terakhir itu menyerahkan obat kepada pemilik hewan ya, atau klien. Nah, kemudian apa sih makna dan arti dari resep? Nah, resep ini mengandung makna sebagai sarana komunikasi profesional ya antara dokter, apoteker, dan penderita. Dalam hal ini tentunya kalau kita dokter hewan berkomunikasi dengan klien ya. Nah, kemudian untuk bisa dilayani resep harus lengkap, jelas, dan komunikatif. Resep digunakan untuk memesan obat untuk pengobatan. Nah, sehingga penulisan resep yang benar, yang lengkap, nah ini merupakan refleksi dari proses pengobatan ya, sehingga resep harus ditulis dengan benar dan rasional. Nah, kemudian resep yang ditulis ini bersifat sangat individual dan satu kertas resep itu hanya berlaku untuk satu penderita ya, sesuai dengan tujuan pemberian obat. Tadi sudah jelaskan ya siapa-siapa yang boleh menulis resep ya. Jadi dalam batasan-batasan penyakit ya sesuai dengan profesinya ya. Jadi kalau dokter jelas dalam batas-batas pengobatan penyakit manusia, sedangkan kalau dokter gigi jelas batas pengobatannya adalah penyakit mulut dan gigi pada manusia. Sementara dokter hewan itu dalam batas pengobatan pada hewan. Nah, kemudian apoteker dan asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker itu adalah yang berhak membuat dan meracik obat. Sementara dokter hewan penanggung jawab teknis obat hewan itu boleh meracik obat hewan ya, tentunya pada depo obat hewan. Nah, lebih lanjut kita melihat di mana sih tempat pelayanan resep dokter hewan. Nah, resep dokter hewan ini bisa dilayani di apotek ya. Jadi apotek umum, apotek untuk manusia ya. Nah, di sini yang bertanggung jawab adalah apoteker pengelola apotek. Kemudian obat dan alat kesehatan manusia yang digunakan untuk hewan dalam penulisan resep itu diberikan tanda ekstra label ya. Nah, peruntukannya harus jelas ya. Pada etiket wadah obat ya ada nama
hewan atau penderita dan nama pemilik sebagai penanggung jawab yang menerima obat. Ketika ditujukan kepada apotek, aturan yang diikuti adalah aturan Depkes dan dari BPOM. Nah, yang kedua, resep dokter hewan itu bisa ditujukan kepada depo obat hewan rumah sakit. Jadi nanti resepnya akan ditujukan kepada dokter hewan tanggung jawab teknis obat hewan dan atau apoteker ya pada depo. Yang ketiga ya, resep dokter hewan itu bisa ditujukan pada depo obat hewan swasta ya. Di sini juga ditujukan kepada dokter hewan PJTOH atau apoteker pada depo. Kemudian kita melihat bahasa dalam resep ya. Penulisan resep umumnya menggunakan bahasa Latin yang dikombinasi dengan bahasa negeri sendiri. Ya, yang dimaksud adalah bahasa negeri ini adalah bahasa di mana resep tersebut ditulis. Ya, seperti kita di Indonesia tentunya kombinasi penulisan resep adalah bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Nah, beberapa keuntungan yang perlu diketahui dalam menggunakan bahasa Latin ya. Yang pertama itu adalah merupakan bahasa mati, bahasa statis ya, sehingga tidak akan ada salah tafsir ya. Jadi menghindari dualisme pengertian. Yang kedua merupakan bahasa universal dalam bidang sains, dalam bidang kedokteran dan farmasian. Kemudian nama Latin pada obat sangat spesifik dan membedakan dengan obat-obat yang lain. Kemudian yang terakhir adalah bahasa Latin itu dapat menjaga privasi ya dari klien sebagai pemilik hewan. Ya. Nah, kemudian kertas resep juga diatur ya. Jadi ada ukuran ideal ya. Belangko ideal hasilnya berukuran antara 10 sampai 12 kali 15 sampai 20 cm. Ya, ini setara kurang lebih seperempat dari kertas folio. Kemudian warna kertas dari resep itu berwarna putih dengan corak kertas polos. Jadi sangat tidak ada kertas yang berwarna-warni ya, apalagi warnanya pink seperti itu ya. Kemudian tulisan cetak pada kertas resep ya, misalnya pada bagian kop itu menggunakan style Times New Roman fonts 12. Ini secara internasional sudah diatur demikian. Kemudian kertas resep sudah seharusnya disertai dengan duplikat ya. Nanti duplikatnya ini akan disimpan oleh dokter, sementara resep aslinya itu akan dibawa oleh klien. Kemudian penyimpanan belangko resep kosong itu dengan baik agar tidak disalahgunakan ya. Biasa saja nanti orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkan resep belangko resep kosong ya untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian kertas resep itu diberi nomor halaman dan tidak diberi saya koreksi, kertas resep tidak diberi nomor halaman ya. Dan juga tidak diberi aroma apapun ya, seperti tadi ya, bahwa kertas tujuan tertentu itu kan ada aromanya ya, tapi untuk kertas resep tidak ya. Kemudian penyimpanan resep di apotek itu kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian setelah itu boleh dimusnahkan dan disaksikan oleh wakil dari kanwil ya. Sementara penyimpanan resep di depo obat hewan pada dasarnya belum ada aturan, namun disarankan itu disimpan antara 7 sampai 8 tahun. Kita lanjut bagian-bagian dari resep ya. Nah, bagian dari resep itu memiliki fungsi yang berbeda-beda dan bagian atau komponen tersebut harus lengkap agar resep dapat ditebus atau dilayani di apotek ya. Menurut Jones ya, terdapat 4 bagian resep ya, yaitu ada inscriptio, prescriptio, signatura dan subscriptio. Nah, model ini yang digunakan di Indonesia. Sementara di negara Eropa dan di USA ya, itu menggunakan resep yang diperkenalkan oleh Brander ya, Brander. Nah, Brander ini memperkenalkan bahwa bagian-bagian resep itu terdiri atas superskripsi, preskripsi, subskripsi, dan signatura. Nah, secara spesifik ya, perbedaan antara kedua model ini hanya pada peletakan daripada informasi
identitas pasien dan dokter ya, dimana kalau pada model Jones ya, itu biasanya di bagian awal itu akan memperkenalkan identitas dokter, sementara di bagian akhir baru memperkenalkan identitas dari klien dan penderita. Sementara pada model Brander itu di bagian awal biasanya memperkenalkan identitas klien dulu, sementara pada bagian akhir baru diperkenalkan identitas daripada dokter. Nah, kita lanjut ya kepada bagian-bagian daripada resep. Inskripsio itu mengandung makna sebagai alamat ya. Jadi semua daripada identitas dokter, bagian nama, surat izin praktek, alamat dan nomor telepon di sini ya. Kemudian bagian tersebut juga harus ada garis penutup ya antara kop dengan nanti pada bagian isi resep. Nah, kemudian nama kota dan tanggal saat penulisan resep ya, itu tidak boleh disingkat. Kemudian tanda R ya, pembuka resep ya. Tanda R ini juga sering disebut dengan invokasio ya, sebagai tanda pembuka resep ya, karena di dalam satu kertas resep itu bisa terdapat lebih dari satu resep. Kemudian ada preskripsio ya. Bagian preskripsio ini adalah perintah atau pesanan. Nah, ini merupakan inti daripada resep ya, yang mana akan membuat nama obat atau alat kesehatan hewan yang dipesan, kemudian bentuk sediaan obat, dosis dan jumlah obat yang dibutuhkan. Nah, pada bagian preskripsio ini ya, itu akan memuat mengenai remedium cardinale, remedium adjuvan, corringensia ataupun remedium vehiculum ya, sesuai dengan desain perancangan obat yang dibuat oleh dokter. Kemudian pada bagian signatura ya, yang mengandung makna sebagai tanda, pada bagian ini memuat mengenai aturan pakai obat ya. Nanti aturan pakai obat ini akan diterjemahkan kepada tanda pada etiket obat. Kemudian tanda penutup atau pemisah resep ya. Jadi di dalam satu kertas resep bila ada lebih dari satu permintaan obat, nanti setiap resep ini harus ditutup terlebih dahulu. Kemudian juga menyangkut identitas pasien ya, identitas pasien, jadi ada hewan, kemudian spesiesnya yang dimaksud, kemudian umur ya, kemudian pemilik hewan ya, nama pemiliknya siapa dan juga alamatnya di mana. Nah, kemudian bagian terakhir dari resep itu adalah bagian subskripsio ya, yang pada penulisan resep ini menunjukkan sebagai tanda tangan ya atau paraf dokter, bahwa ini menunjukkan bahwa resep itu telah sah ya, pengesahan ya, diberikan tanda tangan atau paraf. Dan perlu diketahui bahwa paraf dan tanda tangan dokter harus bisa dibedakan dengan jelas dan ini harus konsisten, tidak berubah-ubah. Sementara resep pada model Brander ya, ada sedikit perbedaan dalam penyampaian informasi, namun secara inti ya dari permintaan resep ini sama, yaitu adalah untuk memesan obat ya. Kemudian untuk memesan supaya disediakan obat, diracikkan, kemudian diserahkan kepada pasien. Nah, jadi sangat jelas dari kedua model tersebut sama ya, bahwa model resep yang lengkap itu akan mengandung hal-hal yang berikut ini ya. Jadi ada nama dan alamat dokter, surat izin praktek, nomor telepon ya, termasuk juga jam praktik ya. Kemudian kota dan tanggal resep ditulis, kemudian tanda invokasio pada setiap penulisan permintaan obat baru, kemudian nama setiap obat atau komponen obat, jumlah dosis, kekuatan obat, dan bentuk sediaan yang diinginkan. Kemudian ada aturan pakai ya, biasanya untuk aturan pakai ini akan disebutkan dalam singkatan Latin. Ini tujuannya kembali itu sebagai privasi ya, atau menjaga kerahasiaan. Kemudian ada tanda penutup resep ya, paraf dan atau tanda tangan dokter. Kemudian untuk resep dokter hewan jelas di situ harus ada nama hewan, jenis hewan ya.
kemudian nama dan alamat pemilik hewan atau klien kita ya. Nah, kita masuk ke tata cara penulisan resep. Nah, yang pertama dalam menulis resep itu wajib menggunakan tinta gelap ya, dalam hal ini berwarna hitam untuk menulis resep ya. Tidak diperkenankan menulis resep menggunakan pensil atau tinta yang bisa dihapus ya, yang bisa dihapus ya. Nah, kemudian identitas dokter harus lengkap, penulisan kota dan tanggal penulisan resep tidak boleh disingkat, sesuaikan bentuk sediaan obat yang mudah diaplikasikan, kemudian tulis nama obat dan tetapkan dosis. Nama obat itu diawali dengan huruf kapital, tidak boleh menuliskan struktur model molekul kimia obat, tulislah dengan nama latin atau nama generik. Misalnya seperti contoh, ketika menuliskan Aquades ya, itu tulis dengan nama generik Aquades, atau misalnya menggunakan air suling ya, tapi jangan menggunakan H2O ya, itu rumus molekul kimia ya, tidak boleh digunakan dalam resep. Kemudian penulisan resep itu harus jelas dan harus bisa terbaca minimal oleh apoteker ya. Kemudian menggunakan singkatan Latin sesuai dengan kelasiman. Jadi itu ada aturannya ya, dan hindari penulisan singkatan yang berantakan. Seperti contoh misalnya satuan gram itu ditulis disingkat G kecil ya. Biasanya sering terjadi kekeliruan ditulis dengan GR ya. Nah, itu adalah satuan untuk berat yang berbeda ya. Nah, bila tidak diberi satuan dalam penulisan resep, itu dinyatakan dalam satuan berat gram. Kemudian berikan perintah sesuai bentuk sediaan yang akan dibuat atau dikehendaki. Kemudian setiap penulisan resep ya itu harus diakhiri dengan tanda penutup resep. Kemudian tulis nama hewan dan pemiliknya ya, identitasnya secara lengkap. Jangan lupa paraf dan tanda tangan dokter ya. Nah, yang lebih penting lagi, sebelum menyerahkan kepada klien itu sebaiknya diperiksa kembali. Dan nanti kita selaku dokter ketika menyerahkan resep itu sebaiknya menyimpan duplikat resep ya. Perlu diingat kembali bahwa dalam satu kertas resep dapat meminta lebih dari satu resep. Nah, kemudian obat di dalam resep ya, obat-obat yang ada di dalam resep itu dapat berupa obat paten, obat standar ataupun obat racik saji ya. Saya bahas untuk obat racik saji ya. Ini merupakan racikan beberapa obat untuk pengobatan secara individual berdasarkan diagnosis ya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan. Dalam obat racik saji ya, ini adalah obat-obatan yang diracik oleh dokter sendiri ya. Jadi sumber obatnya bisa dari obat paten ataupun dari obat standar ya. Jadi melalui obat racik saji ini dokter bisa menuliskan resep dengan tepat ya, sesuai dengan keinginan dokter berdasarkan diagnosa dari penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, kemudian beberapa fungsi obat di dalam resep ya. Jadi obat di dalam resep itu dibedakan berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama itu ada remedium cardinale. Ini adalah obat yang berfungsi untuk menyembuhkan penyebab terjadinya penyakit ya. Misalnya antibiotika ya pada kasus infeksi bakteri ya, kloroquine ya pada kasus malaria ya, kemudian ada antelmintik pada kasus-kasus penyakit kecacingan ya, itu merupakan remedium cardinale. Kemudian ada remedium adjunctiva. Ini adalah obat-obat tambahan yang membantu kesembuhan ya. Biasanya remedium adjunctiva ini bekerja sebagai obat simptomatik ya. Contohnya paracetamol sebagai antipiretik ya. Kemudian golongan obat analgesik ya, ini termasuk remedium adjunctiva.
Kemudian ada yang namanya remedium coringensia. Ini adalah bahan-bahan obat ataupun obat yang berfungsi untuk memperbaiki kerja obat utama ya yang diberikan ya. Coringensia dibagi berdasarkan kelompok fungsinya ya. Yang pertama itu ada coringensia yang bersifat action ya, kemudian ada saporis, odoris, dan kolor. Nah, yang aksionis ini biasanya akan membantu memperbaiki kerja daripada remedium cardinale ya. Contohnya misalnya vitamin C ya, dalam resep ya vitamin C ini dapat sulfat menjadi perisulfat sehingga lebih mudah diserap. Kemudian untuk coringensia saporis ini memperbaiki rasa, contohnya sakarin ya, untuk obat-obat yang memiliki rasa pahit. Kemudian ada coringensia odoris ya, ini adalah untuk memperbaiki bau obat yang tidak enak ya. Oleum rosarium ya, rosarum, atau misalnya Oleum mentai piperitae ya. Nah, ini misalnya untuk menutupi bau obat yang tidak enak ya, seperti misalnya minyak ikan yang baunya agak menyengat, biasanya bisa ditambahkan. Kemudian remedium coringensia coloris ini untuk memperbaiki warna ya, contohnya seperti karamel dan carminum ya, sehingga lebih menarik bagi hewan. Kemudian yang terakhir ada namanya remedium constituent. Ini adalah obat-obat yang berfungsi sebagai pembawa ya, jadi bisa sebagai pelarut, sebagai memperbanyak volume daripada obat sehingga lebih mudah dibagi. Contohnya misalnya untuk yang cair ada aquades, untuk padat itu ada saccharum lactis, kemudian yang semi solid ya itu ada vaselin. Kemudian kita juga mengenal yang namanya apograf. Apograf itu adalah turunan resep atau kopi resep, sering juga dikenal dengan kopi resep. Nah, apograf ini berfungsi sebagai pengganti resep asli untuk mengambil sebagian obat yang belum ditebus atau untuk mengulang menebus obat. Nah, apograf ini dibuat oleh apotek atas dasar permintaan dari dokter ya. Jadi dokter itu menghendaki kalau resepnya bisa digunakan untuk memesan obat secara berulang. Nah, nanti dokter akan menambahkan tanda pada resep itu dengan iterator ya, atau dengan iter yang artinya boleh diulang. Namun bila dokter tidak menghendaki resep yang ditulisnya diulang lagi, itu bisa ditambahkan dengan keterangan ne iterator, artinya bahwa resep tersebut tidak boleh diulang. Kemudian ada permintaan pasien atau klien ya. Misalnya untuk klaim asuransi atau permintaan obat ulangan. Ya, di layar itu ada ditampilkan contoh resep dokter hewan ya dengan berbagai keterangannya ya. Jadi bisa diperhatikan bagian inskripsio itu pada bagian yang diberikan lingkaran merah, kemudian pada lingkaran biru itu menunjukkan preskripsio ya, kemudian pada bagian lingkaran hijau itu menunjukkan subskripsio, kemudian pada lingkaran kuning itu adalah signatura ya. Kemudian pada keterangan ya, kolomnya bisa dilihat ya, ada tanda L ya, ada logo yang artinya pengganti. Nah, di situ dicontohkan apabila obat D yang merupakan obat paten dapat diganti dengan obat merek dagang lainnya dengan kandungan dan kekuatan yang sama. Namun dalam penulisan resep itu harus ditambahkan tanda L ya, yang artinya logo pengganti ya. Kemudian berikut adalah contoh apograf ya. Apograf ini ditulis oleh apotek ya, apotek ya. Jadi ada beberapa keterangan di situ ya. Pada kopi resep biasanya akan ada keterangan PCC ya, PCC ya, Pro Coffee Conform. Jadi bahwa kopi resep yang ditulis ini adalah sesuai dengan aslinya.
beberapa keterangan pada bagian preskripsio ya, ada det, detur ya, artinya obat telah diserahkan, kemudian ada keterangan nedet atau nedetur untuk obat yang belum diserahkan. Kemudian ada keterangan iter ya, iter berapa kali, yaitu disesuaikan dengan kehendak dokter. Berapa kali sih obat tersebut boleh diulang, ditebus. Nah, seorang dokter itu hendaknya memiliki etika ya dalam menulis resep ya. Setidaknya menurut Profesor Laswardi, salah satu ahli farmasi veteriner ya, itu menyebutkan ada 9 butir etika dalam menulis resep ketika seorang dokter hewan itu menjalankan layanan jasa medik veteriner. Yang pertama itu ada unsur prudentially ya, jadi kita harus memiliki perilaku yang berhati-hati karena resep ini merupakan material hukum. Kemudian kita harus jujur dan dapat dipercaya ya. Artinya kita harus bersifat profesional, legal, dan dapat menjaga privasi klien. Kemudian responsibility ya, kita harus memantau perkembangan hewan selama pengobatan, melalui telepon, melalui SMS ya, jadi memanfaatkan tidak ada. Kemudian non diskriminatif ya, kita seorang dokter, tidak tindakan yang kita beri hak terhadap apapun, jadi murni untuk sembuhan dari pasien. Kemudian ya, jadi tidak menyalahgunakan obat hewan pribadi atau kriminal ya. Jadi misalnya kita menjual resep atau menjual obat-obat tertentu yang menyalahi peraturan perundang-undangan ya. Kemudian misuse ya, jadi penggunaan salah obat ya, jadi obatnya kita secara sengaja kita salah gunakan ya, itu salah. Kemudian ada politeness ya, menjunjung tinggi perilaku yang sopan dan hendaknya tetap berlaku bertindak secara profesional. Kemudian kita harus bijak ya, wisdom ya, baik pada hewan maupun bagi kepentingan pemilik. Kemudian kita harus melakukan edukasi pada pemilik agar obat yang kita resepkan, obat yang kita berikan itu sukses diberikan. Jadi kita harus melakukan coaching ya. Nah, kemudian mengenai etiket wadah obat ya, jadi itu dibedakan berdasarkan obat yang kita berikan ya. Jadi ada berwarna dasar putih, itu untuk obat-obat yang diberikan secara oral yang masuk ke dalam lambung. Kemudian untuk obat-obat yang dasarnya biru, yaitu adalah untuk obat-obatan yang ya, kemudian apa-apa saja yang terdapat pada etiket wadah obat ya, itu ada nama sediaan dan jumlah yang tersedia, kemudian aturan penggunaan bagi penderita, nomor resep, kemudian tanggal pembuatan, nama dan alamat apotek atau depo pembuat obat ya. Berikut disampaikan ada di layar itu ada contoh etiket wadah obat. Jadi ada etiket berwarna dasar putih dan berwarna dasar biru ya, untuk obat dalam dan untuk obat luar. Kemudian beberapa singkatan dalam singkatan Latin dalam resep ya, yang digunakan dalam resep ya, bisa disimak ya slide dan bisa ditambahkan diambilkan dari textbook ya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah contoh-contoh penggunaan daripada singkatan resep ya. Jadi ada singkatan, ada cara pelafalan, dan kemudian ada maknanya ya dalam bahasa Indonesia. Ya, tampilkan beberapa referensi yang bisa digunakan untuk memahami lebih mendalam mengenai topik perihal resep dan resep dokter hewan ya. Adik bisa melihat ya, kemudian mencari literaturnya tersendiri.